Di sini ada perkataan yang sangat menarik. Mungkin ini pernyataan dari sahibul kitab Al-Imam Dimyat, ya. Karena gak ada keterangan qala fulan, tapi langsung disampaikan keterangan setelah mengutip ucapan yang menyatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqomah lebih baik dari 1000 keramat. Di sini dikatakan wa ma akramallahu ta'ala 'abdan bi karamatin khairun minal istiqomah. Fakun sahibal istiqomati la talibal karamati. Idh rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahul istiqomatu. Beliau katakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memuliakan seorang hamba dengan satu kemuliaan yang paling baik melebihi Allah berikan dia memiliki keistiqomahan di dalam kebaikan. Al-istiqomah. Fakun sahibal istiqomati la talibal karamati. Maka jadilah kalian orang yang istiqomah di dalam kebaikan, bukan sebagai penuntut keramat. Jadi kita ibadah, kita membaca aurat, azkar, zikir-zikir, ataupun wirid-wirid, ataupun kita menuntut ilmu agama, jangan jadikan tujuan saya mau jadi wali biar punya keramat. Kata beliau, bukan itu tujuannya. Bukan nanti memiliki keramat atau diangkat derajatnya menjadi wali yang dia memiliki niat nanti ketika sudah menjadi wali punya kelebihan, punya keramat. Kata beliau, jangan cari itu. Ada yang lebih hebat daripada keramat. Apa itu? Dia teguh di dalam kebaikan, di atas jalan para salaf. Walzam kitaballah watba sunnatah waqtad hadakallah bil aslafi. Dia ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ikuti jalan para salaf, dia istiqomah. Itu sudah lebih baik daripada keramat, kata sahibul kitab. Nah, justru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, beliau mengatakan orang ketika ingin mencari keramat di dalam semua ibadahnya, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan keramat karena tidak ikhlas di dalam ibadahnya, di dalam kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang diberikan keramat itu sebab dalam hati mereka benci terhadap keramat. Sifat yang disebut di dalam terminologi tasawuf disebut dengan apa? Al-khumul, la syuhrah. Para aulia lebih suka menyembunyikan diri, tidak mau ada orang tahu kelebihannya. Tidak suka popularitas, syuhrah. Tapi kalau terbalik, ini dipastikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang pamer-pamer keramat, apalagi bohong lagi, itu dipastikan dia bukan seorang wali, tapi dia disebut sebagai waliyu syaitan. Kata beliau, walinya syaitan. Karena sifat aslinya para aulia khumul, menyembunyikan kelebihannya, keramatnya. Beda kalau spontanitas, ya. Yang saya maksud di sini, ada yang dengan sengaja sadar kamera begini. Terus dia ceritakan dirinya, saya semalam ketemu Nabi Khidir datang ke rumah saya ketemu Nabi Muhammad datang kepada saya. Dia sadar ini kamera pasti sampai kepada orang. Saya ini pernah terbang, saya ini pernah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan kaedah para aulia. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah menyatakan bahwa sifatnya para aulia sejati adalah khumul, menyembunyikan kelebihan mereka. Bahkan diberikan ungkapan keramatnya para wali itu
bagaikan haidnya wanita yang menstruasi. Wanita yang menstruasi tidak pernah menggumbar, mengatakan saya hari ini menstruasi, dia sembunyikan itu. Begitulah keramat para wali. Jadi jangan kita beramal mengamalkan ini pengen punya kelebihan, jangan. Berarti niat kita sudah bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat keramat. Kalau dapat keramat, berarti niatnya pengen diagungkan manusia, pengen dianggap sebagai orang yang luar biasa. Maka niatnya itu dibelokkan oleh syaitan. Ini yang mengatakan Syekh Abdul Wahab Sya'roni, bukan saya. Bukan saya. Antum bisa baca di kitab Anwarul Qudusiyah. Di situ ada ungkapan semacam itu. Nah, ternyata Syekh Ad-Dimyat juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan fakun sahibal istiqomah. Yang paling penting kalian istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan, di dalam ibadah, di dalam menjauhi larangan Allah. Itu luar biasa, kata beliau. Wala talibal karamah, jangan tujuannya mencari keramat. Idh rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahul istiqomatu. Karena ada kalanya orang yang dirizkikan kepada dirinya keramat, dia tidak sempurna istiqomahnya. Kita kan kenal di dalam istilah-istilah keilmuan kan ada yang sebut istidraj misalnya. Istidraj itu orang jahat tapi diberikan kelebihan. Dajjal itu kurang sakti apa? Dajjal itu sakti. Bisa turunkan makanan dari langit, bisa turunkan hujan, bisa hentikan hujan, bisa berpindah tempat dalam waktu yang sesaat, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi itu bukan hal yang mulia. Itu istidraj, diberikan kelebihan itu kepadanya untuk Allah ulur dia di dalam kejahatan tersebut sampai diazab nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakti juga, bukan orang yang taat, bukan orang yang baik, tapi diberikan kelebihan oleh Allah. Ada Raja Namrud, ada Fir'aun, mereka diberikan kelebihan juga. Fir'aun tidak pernah sakit seumur hidup. Namrud juga diberikan kekuatan yang luar biasa. Tapi bukan itu standarnya orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut ma'unah, pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang baik. Di tengah lautan tenggelam, kapalnya hancur, dia tenggelam di lautan, ditolong oleh ikan, dibawa sampai ke daratan. Pertolongan Allah, ma'unah. Ada yang mu'jizat khasatan lil anbiya wal mursalin, khusus kepada para nabi, para rasul, khawariqul ada, hal-hal yang luar biasa yang terjadi untuk para nabi, para rasul, mukjizat begitu banyak. Ada yang disebut ihana, hal yang luar biasa terjadi tapi tujuannya menghinakan orang tersebut. Seperti nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, dapat riwayat bahwa nabi meludah sumur yang kotor berubah menjadi bersih, menjadi wangi. Dia ikut, dia ludah itu sumur yang bersih jadi kotor, terbalik. Alihana, menghinakan. Ada yang disebut dengan irhasat, hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, tapi sebelum dilantik menjadi rasul, disebut irhasat. Ini kan disebut khawariqul adah, hal-hal yang luar biasa, tapi bukan standar kebaikan di situ. Ada wali yang tidak punya keramat, ada. Kata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah dijelaskan, ada wali tidak punya keramat. Ada wali tidak tahu dirinya wali, nanti di hari kiamat baru ketahuan dia wali. Ada yang walinya hanya bulan Rajab jadi wali. Di luar bulan Rajab tidak jadi wali, ada. Ada yang walinya dia tahu dirinya wali, ada. Jadi macam-macam itu model. Makanya kita disuruh prasangka baik kepada semua hamba Allah, karena urusan wilayah itu rahasianya Allah. Sehingga kita diperintahkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain alaihi salam, beliau mengatakan
kita jangan remehkan seorang pun. Wala tahkiranna ahadan, jangan kau meremehkan seorang pun. Bisa jadi la'allahu waliyun min auliyaillah, bisa jadi orang itu walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah, jadi jangan menuntut keramat. Jangan baca wirid tujuannya biar nanti punya kelebihan, bisa kasyaf, bisa ini, bisa ini. Makanya hebat tuh, saya baca kitab sejarah ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ada salah satu sahabat ikut berperang. Ia izin kepada ibunya, wahai ibu, saya mau berperang dengan pakaian lengkap, ada pakaian besi. Sang ibu mengatakan kepada putranya, wahai anakku, kau pergi jihad fisabilillah mencari apa? Mencari syahadah, yaitu kesaksian wafat dalam keadaan syahid. Kalau kau berperang tujuannya demikian, lantas kenapa kau masih menggunakan baju besi? Lepaskan baju besimu itu, pergilah perang agar kau bisa menjemput kematian. Artinya apa? Tidak perlu repot. Tidak perlu repot. Jihad memang tidak disalahkan, ikhtiar kan? Tapi konsepnya adalah ada yang memang tujuan mencari kematian agar wafat fisabilillah, tanpa dengan amalan, tanpa dengan mandi kebal dan seterusnya. Ada para sahabat banyak. Tapi ada juga dengan amalan. Khalid bin Walid pakai amalan. Makanya minum racun kan baca itu doa. Racun tersebut tidak berpengaruh terhadap dirinya karena punya keyakinan dengan membaca doa tersebut. Satu riwayat doa tersebut menyatakan, ya, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang membahayakanku di langit maupun di bumi jika sudah menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la talibal karamah, jangan mencari karamah. Karena bisa jadi orang diberikan rizki karamah tapi tidak sempurna istiqomah. Tapi kalau orang istiqomah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam ibadah, itu sudah lebih-lebih dari keramat.